Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita senantiasa melalui siang dan malam. Sebentar lagi insyaallah akan terbit matahari. Lewatlah malam Ahad, masuk hari Ahad. Suatu isyarat hebatnya Allah. Tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang bisa merubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Nanti tenggelam matahari, lewatlah hari Ahad, masuk malam Senin. Itulah yang kita lewati dimanapun kita berada, apapun keadaan kita. Selain menunjukkan hebatnya Allah, renungan yang mendalam bagi orang yang beriman. Dengan terbitnya matahari, lewatlah malam Ahad, masuk hari Ahad. Berkurang satu malam, jatah kita tinggal di bumi Allah. Tenggelam matahari, lewatlah hari Ahad, masuk malam Senin, berkurang satu hari, jatah kita berjalan di bumi Allah. Satu langkah demi langkah pasti kita menuju alam kesendirian, alam yang gelap gulita. Itulah yang Allah Ta'ala firmankan dalam hadis kursi. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, ma min yaumin jadidin illa wal ardu tukhatibuka hiya taqulu lak. Tidaklah berganti hari, Ahad menjadi Senin, Senin menjadi Selasa dan seterusnya, kecuali bumi yang kita pijak ini berkata. Apa kata Allah Ta'ala? Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Lalu bumi ini berkata kepada kita, tamshi ala zahri. Wahai anak Adam, kata bumi, sekarang engkau berada di punggungku. Kita masih berada di punggung bumi. Wa tuhzanu fi batni. Suatu saat engkau berada di perutku, kata bumi, yakni alam kubur. Tamshi ala zahri bisyahawat. Engkau berjalan di muka bumi mengikuti syahwat, keinginan, bukan keinginan Allah dan Rasul. Ingat kata bumi, ana baitul wahdah, aku rumah kesendirian. Istri tersayang, anak-anak tercinta tak akan menemani, kesendirian. Ana baitul mazlam, aku rumah gelap gulita. Ana baitud dud, aku rumah cacing-cacing, belatung-belatung. Apalagi kata alim ulama, apabila di alam kubur yang pertama kali membusuk penuh nanah perut, yang kita pikirkan siang malam makan makanan enak dan lezat, minuman yang menyegarkan, penuh nanah membengkak, belatung-belatung. Setelah itu baru kemaluan yang orang kadang lupa dengan aturan Allah, dengan adanya keinginan nafsu. Setelah itu mata yang tajam dikeluarkan oleh belatung-belatung, sendi tangan yang gagah, kepalanya dipisahkan
setiap ruas-ruas dan sendi-sendi oleh makhluk Allah yang tak bertulang, belatung makhluk yang lemah. Ana baitul hayat wal aqarib, aku adalah rumah ular dan kalajengking. Maka pesan bumi di dalam firman Allah Ta'ala ini, fa'murni wa la tukharribni, makmurkan aku dengan iman dan amal saleh, jangan buat kerusakan dengan kemaksiatan. Berarti ada pesan takwa di sini. Begitu juga ya, selalu dipesan termasuk yang mau berangkat haji, berangkat umrah, fatazawwadu, kata Allah, bawa bekal untuk kau selama beberapa minggu atau bulan di Mekah atau Madinah. Tapi bekal uang untuk yang dibawa dan yang ditinggal keluarga kita, itu bekal nomor 2. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal yang nomor 1 adalah takwa. Begitu pentingnya takwa ini sehingga diwajibkan kepada khatib ketika khutbah Jumat sepekan sekali diingatkan tentang takwa, dan takwa merupakan salah satu di antara rukun khutbah. Tidak sah khutbah kalau tidak bisa takwa. Begitu penting. Begitu juga salah satu untuk mencapai takwa itu dengan muhasabah, mengingat mati. Sering-sering ziarah kubur, mengingat mati, juga dengan puasa. Nah, hadirin, hari ini alhamdulillah sudah tanggal 3 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban. Insyaallah 8 hari lagi akan tiba bulan suci Ramadan yang Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujungnya ada perintah puasa, di ujungnya la'allakum tattaqun. Ya, perintah puasa supaya kalian menjadi takwa. Lalu apakah orang yang berpuasa itu sudah dikatakan takwa? Belum. Untuk itulah di penghujungnya sebelum tattaqun, ya, takwanya sekarang atau ke depan 11 bulan ke depan, ada kalimat la'alla, huruf taraji dalam ilmu nahwu. Di dalam la'alla ini, di dalam la'alla harus ada upaya, usaha, mujahadah sungguh-sungguh, baru Allah kasih sifat takwa. Kalau sekedar hanya berpuasa saja, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Rasul SAW sudah menyatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'ashu wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja, tak lebih dari itu. Haus dan lapar saja. Kenapa? Dia hanya sekedar puasa perut dan di bawah perut, tidak makan minum, tidak berjima. Sementara matanya tidak berpuasa, pikirannya, pendengarannya, hatinya, terlebih lagi lidahnya, pembicaraannya. Itulah yang Allah Ta'ala nyatakan melalui lisan Rasul SAW dalam kitab Sahihul Bukhari. Ya, apa bunyinya? Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi. Siapa yang puasa namun tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu,
Allah Ta'ala tidak berhajat. Dia meninggalkan makan, minum, haus seharian. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh, enggak perlu, enggak berhajat kau lapar dan haus seharian. Untuk itulah yang akan kita bahas pagi ini. Yang saya ketahui ada 6 hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa kita banyak sudah sering dengar, tidak mau berjima dengan sengaja, makan, minum, memasukkan sesuatu ke lubang-lubang mulut, hidung, telinga, lubang depan, lubang belakang dan sebagainya. Namun yang banyak abai ini adalah perkara yang membatalkan pahala puasa. Sehingga dia tidak dapat apa-apa, hanya 2 saja, haus dan lapar saja. Yang pertama adalah berbohong. Bohong apa? Perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan hati. Kau ngambilnya enggak, hati mengatakan iya saya ngambil. Kau ngambilnya, hati-hati. Maka dari jauh hari ini 8 hari sudah kusampaikan supaya latihan, jangan menyentuh 6 ini supaya ada sifat takwa. Sama dengan sakit, jangan sekali makan gorengan, minyak-minyak, goreng lambung bermasalah, santan jangan, pedas-pedas. Nah ini nggak boleh sekali. Supaya sembuh, supaya takwa itu harus ada upaya. Jangan berbohong dengan siapapun juga. Contoh, jam 6 kurang 5 menit, hampir mau azan, somai lewat di depan rumah. Kata cucung, tuh somai tuh ada duit. Bohong atuh. Apa nggak mungkin atuh nggak ada duit 3.000, 5.000? Nggak ada duit? Nggak mungkin. Udah bohong Pak cucung. Tuh somai, maksudnya dia pengen beli somai, nggak ada duit. Atuh udah bohongan cucung. Habis semuanya. Entek kabeh. Lek segado-gado. Puasamu habis, tarawihmu, tadarusmu, sedekahmu, zikirmu, semua. Bagaimana habisnya? Kama takulun narul hataba, seperti api memakan kayu kering. Kata Nabi, kalau enggak abu minimal arang, enggak kelihatan lagi kayunya. Atau di hadis yang lain, sebagaimana pisau tajam mencukur rambut, habis rambut kelihatan mengkilat gundul. Nah, latihan, jangan berbohong. Ya, ibu-ibu juga, Bu, ibu ngambil uang di dompet, kok tadinya 10 lembar merah tinggal 9? Enggak, mungkin papa lupa mungkin hitungnya. Ada bohong mas suami, entek kabeh. Jadi latihan sekarang jangan berbohong. Yang kedua, fitnah. Ya, orang tidak melakukan, dia katakan dia melakukan, padahal tanpa bukti dan saksi. Dia yang ngambilnya Pak. Ada bukti tidak, ada saksi tidak, padahal dia tidak mengambil. Karena fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Kata guru saya, terjemahnya yang pas, fitnah itu adalah lebih besar dosanya dari membunuh, bukan lebih kejam. Terjemah aslinya, al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Membunuh dosa besar, membunuh karakter seseorang dosa lebih besar daripada membunuh. Yang ketiga, ghibah, membuka aib, ya, menggunjing, maka habis pahala puasa, tarawih, tadarus semua. Itu seperti dahulu penyakit ghibah ini penyakitnya ibu-ibu dulu. Ternyata ini penyakit menular. Bapak pun sudah ketularan. Kadang-kadang duduk di masjid ngegunjing. Pak Haji itu waktu jadi ketua dulu rajin ke masjid.
Sudah nggak jadi ketua lagi. Sudah gunjingkan sesama pengurus. Ada tuh duduk teras sambil nunggu isya, pusing. Nah apa sih? Punya mantu kok makan, minum, tidur berjam-jam, udah gunjingkan mantu, habis. Ya, atau kata mantu, aku mau ngontrak aja. Kenapa rumah sebesar itu kan hanya beberapa orang tuh nunggu. Allah punya mertua bawel. Udah gunjingkan mertua kan? Habis. Di teras masjid lagi. Ya, membuka aib. Walaupun ada beberapa membuka aib yang dibolehkan. Tidak semua ghibah membuka aib itu haram. Pertama, membuka aib untuk menyelamatkan seseorang. Misal, ada gadis di sini mau dilamar oleh pemuda tetangga saya. Tak kau kenal dengan pemuda aibnya. 2 minggu yang lalu dia melamar anak saya. 2 minggu ke depan akan nikah. Saya tahu pemuda itu ada aib. Bukan kata, ya, maaf Pak, kalau bisa tunda dulu, jangan nikah. Loh kenapa? Calon mantu itu pernah cerita dengan saya 4 mata bahwa dia punya penyakit ini. Tahu penyakit ini? Kayak ini, lemah syahwat. Tapi setelah itu nggak boleh disebarluaskan. Kenapa nggak jadi nikah? Ya, belum jodoh. Yang kedua apa? Silakan tanya dengan masyarakat. Kadang seminggu 3 kali dia kembali berbusa. Dia punya penyakit ayah. Saya ceritakan apa adanya sesuai kenyataan, tanpa tambah kurang untuk menyelamatkan satu orang gadis. Ya, kena batal. Kalau dia punya penyakit ini, lemah syahwat, suruh berobat dulu. Seperti itu. Tapi tidak boleh disebarluaskan. Contoh yang lebih besar. Di kampung pemilihan kepala desa. Ya. Calon nomor 1 baik santri. Calon nomor 2 kurang baik. Ya. Saya di khutbah Jumat mengatakan, saudara-saudari, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pilihlah nomor 1. Jangan pilih nomor 2. Karena nomor 2 ini calon kepala desa ini masyarakat kita tahu semua, bukan fitnah. Sering anak-anak muda kumpul mabuk minum misalnya di situ. Pilih nomor 1. Saya ceritakan aib calon kepala desa yang kedua ini untuk menyelamatkan satu desa. Nah, dia sudah terang-terangan mengajak pemuda-pemuda kumpul sebelum-sebelumnya dan belum bertobat, mabuk minum dan berjudi dan sebagainya. Untuk menyelamatkan satu orang saja boleh menceritakan aibnya. Apalagi untuk menyelamatkan satu kampung, apalagi menyelamatkan satu negeri kita tercintai. Jadi jangan salahkan kalau ustaz bicara, pilih yang benar walaupun tidak benar, meminimalisir dosa. Sebab yang benar belum tentu benar. Kata-kata siapa ini? Kiai Haji Sahal. Syekh ini pimpinan pesantren Gontor yang dikelilingi murid-muridnya sudah bergelar doktor lulusan Timur Tengah. Untuk itulah yang sudah milih yang tidak benar, salat taubat, bukan hati nurani. Ingat, kitab siasah, kitab politik itu ada di sini. Nah, dalam Mustadrak Hakim siapa yang memilih pemimpin yang tidak benar dan masyarakat sudah tahu, tidak paham agama, berarti dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul dan kepada umat. Ada lebih ngeri lagi, khawatir tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW.
bukan hati nurani ya. Bahkan seandainya ada dua-duanya jahat semua calon pemimpin, tetap pilih yang sedikit kejahatan, berarti masih banyak kebaikan. Ya seperti itu ya, minimal istighfarlah, mohon ampun kepada Allah, jangan sampai 5 tahun pada dosa. Nah, terkadang seorang bisa menceritakan tanpa tambah kurang aibnya calon pemimpin, bukan riba, untuk menyelamatkan umat manusia, rakyat Indonesia, tidak apa-apa. Menyelamatkan satu gadis boleh saya ceritakan, menyelamatkan satu desa boleh saya ceritakan. Jangan pilih nomor 2 kepala desa ini, pilih nomor 1. Bahkan saya boleh mengasih uang pada istri saya, anak saya, mertua saya, adik-adik, pilih nomor 1. Apakah Ustaz jawab? Nah, saya membeli kebenaran supaya masyarakat desa dipimpin oleh pemimpin, yakni kepala desa yang benar. Seperti itu. Nah, lanjut lagi, yang ketiga adalah sumpah palsu. Nah, ini berapa banyak manusia kena uang atau untuk melindungi dirinya atau untuk mendapatkan sesuatu, dia katakan demi Allah, wallahi, dia sudah menjual nama Allah untuk sesuatu uang, atau dia sebagai saksi bayaran. Ini pun termasuk dosa besar. Kalau dilakukan di luar Ramadan dosa besar, dilakukan di bulan Ramadan tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Lalu yang keempat adalah tadi berbohong, yang kedua fitnah, yang ketiga riba, yang keempat sumpah palsu. Berarti sekarang yang kelima. Yang kelima adalah caci maki. Sampai Nabi mewanti-wanti, fa idza satamahu wa huwa shaimun falyaqul inni shaimun marratain aw salasa marrat. Apabila ada seseorang sedang puasa lalu ada orang lain mencaci makinya, jawablah caci maki itu 2 kali atau 3 kali. 2 versi riwayat, ada mengatakan 2 kali, mengatakan 3 kali. Maaf, saya sedang puasa. Kamu ngelawan? Maaf Pak, saya sedang puasa. Gelunjak kamu? Maaf, saya sedang puasa. Lalu tinggalkan. Jangan kampanye. Nah, kamu apa? Sudah 3 kali saya nggak habis. Itu. Dia bilang, bapak lu ya. Maaf, saya sedang puasa. Pergi. Jangan dijawab. Bapak lu ya. Kita jawab. Bapak lu, bapak gua. Bapak lu Cina tua. Habis. Mencaci maki. Ya. Nah, sering caci maki ini terjadi. Banyak menimpa perempuan. Itulah kata Nabi SAW ketika pulang Isra Mi'raj, paling banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Ya. Kenapa? Penyebabnya, apakah mereka tidak sholat? Oh, rajin sholat. Apakah tidak puasa? Rajin puasa. Sedekah ya, haji ya, zikir, baca Quran. Penyebabnya 2. Pertama adalah latah mulutnya mencaci maki. Yang kedua, tidak berterima kasih kepada suami. Bahkan seandainya kata Nabi terjadi percekcokan yang berat, perempuan akan mengatakan, selama saya menikah dengan kamu Bang, belum pernah saya ini bahagia. Sampai begitu, lupa semua kebaikan suami. Maka caci maki ini bisa terjadi bagaimana? Misal istri kita sudah buat kolak 1 belanga, lalu dia sudah buat pindang pun 1 belanga. Menjelang maghrib kucingnya kejar-kejaran mau kawin, disenggol kucing, pindang dan kolak 1 belanga tumpah di lantai. Apa? Orang ajar binatang. Ya memang kucing hewan binatang. Sini nanti, kucing lawang, kucing ruangan, habis. Walaupun dia caci maki kucing. Termasuk kita, saya bisa kuat caci maki.
Kita mau Jumatan nih jam 11 hujan lebat. Setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat berhenti hujan. Kita sudah pakai baju putih mau ke masjid Doa, mau Jumatan. Motor ngebut, anak muda kejiprat, najis, bau teh ayam, woi, kurang ajar, habis lala puasa. Harusnya apa? Ya, astagfirullah. Pulang salib atau sana basuh yang kena cipratan. Sebab apa kata Nabi? Wa huwa syahrus sabri. Puasa Ramadan adalah bulan kesabaran. Sawabul jannah, gantinya sabar itu adalah surga. Ya. Tapi keluar caci maki. Walaupun yang dicaci maki itu hewan, apalagi manusia, maka habis. Maka Nabi sudah mewanti-wanti, fa iza satama wa huwa shaimun, apabila ada orang mencaci makinya dan dia sedang puasa, falyaqul inni shaimun marratain, jawablah caci maki itu, saya sedang puasa. Ngelawan, maaf sedang puasa. Nah, pergi. Jangan dilayani. Selamat puasa kita. Yang terakhir adalah marah. Tapi tidak semua marah membatalkan pahala puasa. Marah yang mana? Yang tidak membatalkan pahala puasa. Setelah bersahur, berkumandang azan, kita bilang dengan anak kita, nak ke masjid, ya. Kita pulang dari masjid, belum juga, udah jam 5 lewat 20, bang. Saya suruh ya. Sampai 4-5 kali tidak dirauh, marahlah, melengking suara bapak. Karena anaknya belum sholat, sebentar lagi sudah terbit matahari. Maka marah ini tidak membatalkan pahala puasa. Karena marah untuk menegakkan hukum syariat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, perintahkan anak cucu keluargamu untuk sholat. Atasan